Hari ini kita beri kesempatan buat peruntungan dan nanti ada ruang tanya jawab. Sekarang waktu serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Surbakti dan terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Selamat sore. Dan pertama saya kenalkan diri saya, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Paruntungan Girsang. Saya sudah pensiun, ya, pensiunan dari TNI Angkatan Laut. Kemudian saya punya cucu udah 3 orang, ya. So kalau usia almost 65, ya, almost 65. Wow. But you're still young. Ya, still young ya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, sebelum sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa, tundukkan kepala berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini Engkau kumpulkan kami di Zoom meeting ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati pikiran kami, sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan yang datang daripada-Mu. Tuhan, kami percaya. Kami semua adalah seperti tanah yang subur. Malah kala ditaburi firman-Mu, maka kami mengerti dan selanjutnya kami berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya katakan amin. Amin. Oke, terima kasih sahabat sekalian. Saya mulai sharingkan sharingkan, dan ini slide-nya. Ya. Rumah Bapa, ya, Father's House. Ini bersama sahabat-sahabat dari Christian Women's Mission Indonesia. Ya, saya Paruntungan dari Christ Center Ministry di Jakarta. Ya, alamat kami ada di Jakarta, Christ Center Ministry. Kebetulan saya sebagai koordinator di Christ Center Ministry. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini adalah ayat yang sudah sangat populer. Ya, sangat populer. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang sangat populer banget dan banyak dibaca orang, dan mohon maaf, banyak orang mengartikan sesuai persepsi mereka, bahkan banyak yang menurut saya ikut-ikutan. Ikut-ikutan kalau dengar orang ngomong apa, ya ngomongnya seperti itu, kira-kira begitu. Doktor teologi yang ngomong seperti itu, ya sudah, itulah patennya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita coba mulai membahas ayat ini. Ayat ini sangat esensi di dalam pemahaman yang saya alami. Mari kita pelajari. Nah, di ayat 1 dikatakan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini sangat jelas, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, kita masuk ke slide berikut. Nanti kita akan ulang lagi. Ini pertanyaan dulu. Kita mau melihat dari ayat itu, 1, apakah benar Tuhan Yesus Kristus pergi ke situ? Artinya sedang menyediakan tempat. Nah, menurut banyak orang, banyak doktor teologi ya, yang saya sudah ketemu banyak doktor teologi ya, dan banyak juga hamba Tuhan. Menurut cerita mereka, Yesus sekarang sedang ada di surga, sedang menyediakan tempat bagi kita. Nah, ini yang umum. Atau dia telah menyediakan tempat itu. Nah, ini ada 2 ya, nanti coba kita bahas. Lalu pertanyaan berikutnya, apa dan di mana rumah Bapa itu? Pertanyaan ketiga, kapan Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput sehingga ya bisa bersama-sama dengan Kristus murid-muridnya pada waktu itu. Mari kita membahas sesuai kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah.
Ya, jadi saya tidak ngarang-ngarang, tapi bagaimana kita melihat konteksnya. Mari kita mulai bahas. Ada pemahaman teologi secara umum, dan mari kita bandingkan dengan kajian yang bersifat Alkitabiah. Nah, kalau Bapak Ibu, sorga ada di atas sana, di atas. Semua orang kalau bilang sorga ada di mana? Rumah Bapak ada di mana? Rata-rata kalau saya sedang khotbah di gereja, orang akan lihat ke langit-langit, lihat ke langit sana, ke langit, ke atas. Semua orang akan menunjuk ke langit, ke atas. Saudaraku, kalau itu benar ke atas, ya benar, ya lihatnya ke atas sana. Kalau itu benar ke atas, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kalau dunia ini bulat, nah, sekarang di sini hampir pukul 5 sore. Maka di Amerika sana, itu kira-kira di titik-titik tertentu itu jam 5 pagi. Kira-kira begitu, jam 5 pagi. Nah, kalau kita bilang sorga di atas, kemudian Amerika juga nunjuknya ke situ. Terus sorganya ada di mana? Ini menjadi pemikiran bagi kita ya, Bapak Ibu. Karena ya apa? Kita ini dibedakan oleh berbeda waktu, berbeda tempat, ya, dan mana yang benar. Kira-kira gitu, mana yang benar? Rumah Bapak itu ada di mana? Kira-kira, rumah Bapak itu ada di mana? Kalau lihat dari sini, ini kan jadi gimana nih rumah Bapak nih? Ada yang bilang ke atas, kalau kita bilang ke atas, yang di sana bilang ke bawah sana. Ya kan? Karena bumi bulat. Ini penting untuk kita pahami. Mari kita lanjutkan. Ya, ini menjadi suatu pertanyaan yang perlu kita tekuni, kita geluti, kita teliti. Dan ini ya kajian Alkitabiah. Mari kita memahami apa yang Tuhan mau dari kita. Pemahaman yang Tuhan mau. Amsal 25 ayat 2 katakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, murid-murid Kristus, ya hamba-hamba Tuhan, para rasul, dan sampai kita sekarang ini, kita bisa dikatakan raja-raja. Jadi kita, ya kemuliaan kita sebagai anak Allah adalah menyelidiki sesuatu. Menyelidiki kebenaran firman-Nya. Dan kita lihat juga di Lukas 17 ayat 20 dikatakan, atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, ya, maka dijawab oleh Yesus, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, ini perlu menjadi catatan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah engkau percaya. Tapi yang lucunya, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, kita berharap melihat Yesus secara fisik. Nah, itu datang secara fisik. Padahal di sini dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau ada bila orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, janganlah engkau percaya. Ya, lalu firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Nah, ini yang tidak bisa diganggu-gugat, Allah itu roh. Nah, dulu di perjanjian lama, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ya, lalu Allah menciptakan. Ya, jadi Allah itu roh, ini sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan Tuhan juga adalah roh. Sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 17. Baru, kalau tadi ada orang berharap ingin melihat Yesus dalam wujud manusia lagi, maka kita perhatikan 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi kita sekarang mau fokus kepada hal yang terlihat atau kepada hal yang tidak terlihat. Karena Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Dan Kristus itu juga roh. Nah, ini perlu pendalaman lagi. Kristus adalah roh yang menghidupkan.
Ya, 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, Kristus waktu dia bangkit, dia telah kembali kepada wujud. Ya, kalau saya katakan kepada natur kealahannya, yaitu roh. Bahkan disebut roh yang menghidupkan. Inilah yang digambarkan di perjanjian lama di Taman Eden, disebut pohon kehidupan. Apakah pohon kehidupan itu? Pohon kehidupan di perjanjian lama telah digenapi oleh Kristus waktu dia bangkit. Dia telah menjadi roh yang menghidupkan. Itu kira-kira. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu baca di 2 Korintus 5 ayat 16. Di sana para rasul sudah berkata, kalau dulu kami pernah menilai Kristus dengan wujud lahiriah atau manusia, sekarang tidak lagi. Jadi para rasul pada masa pengabaran Injil yang mereka lakukan, mereka mulai mereka memahami siapa itu Kristus. Akhirnya, karena mereka tahu, mereka tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran manusia, ukuran lahiriah. Karena Kristus itu telah kembali kepada wujud aslinya, yaitu Allah yang roh itu, bahkan dia disebut roh yang menghidupkan. Nah, kita mau percaya mana? Tuhan yang menggenapi janjinya atau Tuhan yang pembohong besar? Ini ada dua pertanyaan juga. Tentu kalau saya tanya Bapak Ibu, semua katakan, saya mau percaya Pak Girsang, Tuhan yang menggenapi janjinya. Benar, benar sekali. Maka kita perhatikan ayat-ayat tadi itu berkata kepada siapa? Apakah ayat tadi ngomong kepada murid-muridnya? Atau berbicara langsung kepada kita? Atau kepada keturunan kita? Tahun 2200, ya, 2250. Kan tidak. Ayat tadi berbicara langsung kepada murid-muridnya tentang Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tadi. Sekarang kita lanjut. Bapak Ibu Saudaraku, mari perhatikan di sini. Ini penting sekali untuk kita memahami rumah Bapa. Mari fokus Saudaraku. Mari arahkan perhatian kita supaya kita menangkap apa itu rumah Bapa. Nah, di Keluaran 25 ayat 8 dikatakan di sana, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, inilah perintah Tuhan yang akhirnya Musa mendirikan apa yang disebut dengan tabernakel. Jadi, tabernakel itu bagi orang Yahudi, orang Israel pada saat itu, itulah disebut sorga. Allah berdiam di situ, di tengah-tengah umatnya. Ya, tentunya ada di ruang maha suci. Itulah yang disebut sorga oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Ya, Tuhan ada di ruang maha suci. Nah, kemudian Lukas 2 ayat 49 katakan, jawabnya kepada mereka. Ya, ini kepada orang tuanya. Waktu orang tua Yesus usia 12 tahun, orang tuanya mencari-cari Yesus. Maka dia berkata kepada orang tuanya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, jadi Yesus ada di rumah Bapaknya. Di mana itu? Di bait suci Allah. Dia sedang mengajar, berdialog dengan para imam. Jadi dalam persepsi bangsa Yahudi, rumah Bapa itu adalah bait suci Allah. Bait suci Allah. Nah, ini harus kita tangkap ini, bait suci Allah. Baik, baik. Maka Yesus juga waktu bait suci Allah itu banyak orang dagang di situ. Ya. Banyak orang dagang, maka dia katakan, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya. Jadi rumah Bapa tidak seperti itu. Ya, nggak boleh diperlakukan seperti itu. Nah, maka kita lihat lagi di Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait suci ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi bait suci yang katanya rumah Bapa itu harus dirombak. Nanti akhirnya dihancurkan
oleh tentara Romawi, Jenderal Titus, ya. Terjadi perang tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, dan klimaksnya bait suci Allah dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, maka bait suci yang Yesus pernah ada di dalamnya, itu bait sucinya sudah tidak ada. Bait suci yang diceritakan juga khotbah akhir zaman yang ada di Matius 24, Markus 13, Lukas 21, Kitab Daniel 9, Kitab Daniel 12, Kitab Wahyu, itu bait sucinya sudah tidak ada. Sekarang kita lanjut ya, bait suci sudah tidak ada. Baik, dilanjut. Yang dibangkitkan pada hari ketiga, yaitu bait suci yang baru. Nah, ya. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita kembali kepada konteks ayatnya. Ayat yang tadi kita tinggalkan, sekarang kita kembali. Baik. Sekarang kalau Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Mengapa? Pertanyaan itu. Mengapa dikatakan jangan gelisah? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati di kayu salib. Murid-muridnya akan gelisah. Kehilangan dia. Mungkin akan kehilangan arah. Kira-kira begitu. Maka dia katakan begitu. Nah, lalu mari kita fokus ke ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, saudaraku, jadi catat ini deklarasi Kristus, ya, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sudah banyak ya Bapak saudaraku, Bapak Ibu. Tempat tinggalnya sudah ada dan banyak. Bukan sedang disediakan, tidak. Sudah banyak. Ya. Sudah ada. Sudah ada. Bukan sekarang sedang menyediakan, tidak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini statement yang perlu diperhatikan. Jadi sudah ada. Ya. Maka dia katakan di bawahnya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pergi ke situ ini yang perlu diteliti. Ya, perlu kita teliti. Kemana ini? Pergi ke situ apakah ke sorga atau kemana? Ke langit sana atau kemana? Benar. Kita lihat ayatnya untuk membuktikan ayat-ayat ini. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi mereka akan segera bersatu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini tidak berbicara kepada saudara dan saya. Betul. Ayat ini secara spesifik ditujukan kepada murid-muridnya. Jadi kalau saudara bilang kepada saudara, ya mari kaji lagi ayatnya. Ya. Makanya konteks ayat ini ditujukan kepada mereka. Kalau ayat ini tidak digenapi, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ayat ini belum terjadi kepada bangsa Yahudi pada saat itu, murid-muridnya pada saat itu, maka saya mau berkata Allah kita adalah Tuhan yang pembohong besar. Kalau ayat ini belum digenapi. Tapi ingat, Allah itu Tuhan kita bukan pembohong besar. Karena dia telah menggenapi janji-janjinya. Mari kita lihat. Nanti saya uraikan lebih jauh. Nah ini, perhatikan ayat ini untuk mengklarifikasi tadi. Yang kata pergi tadi. Lihat Yohanes 8 ayat 21 dan 22. Di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, aku akan pergi. Ya, di Yohanes 8 ayat 21 22. Dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini perhatikan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ya, maka respon orang Yahudi pada saat itu, maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Nah, ya. Jadi dalam konteks pemahaman bangsa Yahudi, kalau dia katakan aku pergi ke situ dan engkau tidak bisa datang ke situ, engkau tidak bisa datang, maka itu konteksnya adalah mau bunuh diri. Ya. Karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi mohon Bapak Ibu, aku pergi ke situ. Nah, ya. Jadi pergi ini dalam konteks kematian, ya, kematian. Mari kita baca lagi yang berikutnya, yaitu Yohanes 13 ayat 36 sampai 37. Ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan,
kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Maka Petrus dengan gagahnya berkata, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, jadi dia tahu pergi itu Yesus akan mati, ya, akan mengakhiri hidup, maka dia mau pasang badan. Dia siap pasang badan untuk menggantikan Yesus. Bahkan Yesus akhirnya berkata, walah, lu enak aja ngomong Petrus. Sebelum ayam berkokok, lu jangan bilang mau nyerahkan nyawamu untukku lah, Petrus. Sebelum ayam berkokok, lu udah menyangkal aku 3 kali. Kira-kira begitu. Ya, jadi kata pergi ke situ bukan pergi ke sorga di langit sana, Bapak Ibu. Ya, tapi pergi ke kayu salib. Iya, nah. Jadi dia katakan, aku pergi ke situ, aku pergi ke salib. Inilah proses penyediaan tempat bagi kita. Karena di rumah Bapakku sudah banyak tempat. Gitu, Bapak Ibu. Ya, di rumah Bapa sudah banyak tempat. Jadi Kristus pergi ke salib, itulah proses penyediaan tempat. Maka tidak heran Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, yaitu melalui salib Kristus itu. Jadi aku pergi ke situ adalah aku pergi ke salib. Aku menyediakan tempat di salib karena di rumah Bapakku sudah banyak tempat tinggal. Lalu dia dikubur, pada hari yang ketiga bangkitlah yang disebut tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus untuk menggantikan bait suci Allah. Ya, kalau dirombak maka bangkitlah ini. Ya, bangkitlah tubuh Kristus. Dan di mana orang Yahudi nggak paham ini, nggak memahami ini, sehingga tabir bait Allah mereka jahit lagi. Mereka jahit tabir bait Allah sehingga mereka masih melakukan ritual-ritual penyembelihan binatang. Every years selama 40 tahun mereka masih memotong binatang untuk pengampunan dosa. Padahal Kristus sudah mati di kayu salib. Nah, mereka tidak ngeh. Maka itu harus dirubuhkan. Penghakiman Allah terjadi. Ya, maka itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ya. Nah, maka Yohanes 2 ayat 21 katakan apa? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kalau dirombak bait suci Allah tadi, maka yang dibangkitkan pada hari ketiga itu adalah tubuhnya sendiri. Ini dia. Inilah tubuhnya sendiri, di mana inilah tubuh Kristus. Orang-orang percaya. Pada saat itu, tapi orang itu tidak mengerti. Orang Yahudi tidak paham. Sampai terjadilah pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus. Nanti kalau Bapak Ibu baca, apa itu pencurahan Roh Kudus? Dari mulai Yohanes 14 ayat 15. Ya, kalau aku nggak pergi, dia nggak datang. Ya, karena Yesus sedang dalam wujud manusia. Waktu dia mati, dia meninggal, dia kembali kepada roh, maka waktu dia sudah kembali kepada asalnya itu roh, maka dia datang kembali pada ini hari Pentakosta. Ya, Pentakosta dia datang. Dia datang kepada murid-muridnya. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes Pembaptis pernah berkata di Matius 3 ayat 11. Aku membaptis dengan air, tapi dia yang lebih besar dari aku, yang lebih mulia dari aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Dia akan membaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Nah, makanya kisah 1 ayat 11 ada teguran kepada orang Galilea. Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Kristus yang terangkat ke sorga itu akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Nah, ini banyak orang berkata Yesus belum datang. Itu belum terbukti. Kisah 1 ayat 11 sudah digenapi. Maka saya berkata, ayat itu tidak berkata kepada Bapak dan saya, kepada Ibu dan saya, tapi ayat itu ditujukan kepada orang Galilea. Kalau ayat kepada orang Galilea itu tidak digenapi, maka Tuhan menjadi Tuhan yang pembohong besar. Tapi ayat itu sudah digenapi pada saat pencurahan Roh Kudus, di mana turunlah dari langit, ya, kisah 2 ayat 1 sampai 7, turunlah dari langit bunyi. Ya.
Kemudian ada lidah-lidah api dan mereka dibaptis. Ya, siapa yang membaptis? Tentunya Kristus Yesus ada di situ. Ya, dia sudah datang kepada murid-muridnya untuk menggenapi janjinya. Jadi dia sudah datang kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu jangan kita bilang belum datang. Dia sudah datang. Ya, dia sudah membaptis murid-muridnya. Dia sudah bersatu dengan murid-muridnya. Jadi di Yohanes 14 ayat 21, ya 20-21. Ayat 18 dikatakan, Aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Sebentar lagi engkau tidak melihat aku dan sebentar lagi engkau melihat aku. Dan aku ada di dalam Bapakku dan kamu juga ada di dalam aku dan di dalam Bapakku. Jadi mereka sudah bersatu di kitab Yohanes. Nah, tapi tidak terlihat karena tadi dia telah kembali menjadi roh yang menghidupkan itu. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang tidak dipahami oleh orang Yahudi adalah ini, tubuh Kristus ini. Maka ini saya cross. Mereka tidak memahami ini. Bahwa inilah bait suci Allah yang baru. Inilah bait suci Allah yang baru, mereka tidak paham. Ya, mereka menjahit tabir bait Allah ini dan masih melakukan penyembelihan binatang di bait suci Allah. Betul, Sampai betul. akhirnya terjadilah amanat agung diperintahkan kepada para rasul sampai akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Ya, dia perintahkan, kabarkanlah Injil ke seluruh penjuru dunia, jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca Roma 10 ayat 18. Para rasul telah mengabarkan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Ke ujung-ujung bumi. Maka terjadilah akhir zaman, yaitu kehancuran bait suci Allah. Ya, bait suci Allah ini hancur. Jadi tadi kedatangan Yesus sudah datang kepada murid-muridnya orang Galilea pada saat pencurahan Roh Kudus. Tetapi kepada bangsa Yahudi lainnya yang paham, nah, bait Allah harus hancur dulu. Ya, hancur di tahun 70 Masehi dalam arti Allah mengakhiri masa-masa penyembelihan binatang. Tidak boleh lagi karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dan tidak boleh lagi ada paradigma menempatkan Tuhan ada di satu titik. Di ruang maha suci. Karena Allah itu roh maha hadir. Maka orang Yahudi yang bandel itu akhirnya bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi. Maka ayatnya berkata ini Bapak Ibu. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Ibrani 9 ayat 8. Dan Ibrani 10 ayat 9. Nah, di sini kita baca dulu Ibrani 10 ayat 9. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan. Ya, apa yang dia hapuskan? Yaitu apa? Hukum Taurat dan bait suci. Bait suci Allah dihancurkan. Ya. Ini hancur supaya tidak ada lagi penyembelihan binatang dan tidak ada lagi paradigma menempatkan Tuhan di satu tempat. Jadi ini harus dihancurkan. Ya, supaya menegakkan yang kedua. Menegakkan yang kedua apa? Menegakkan ini tubuh Kristus. Di mana tubuh Kristus inilah tempat orang percaya di mana bersatu dengan Kristus. Maka dikatakan di Ibrani 9 ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu, yaitu ke rumah Bapa itu, ya, jalan ke tempat yang kudus, ke rumah Bapa itu, ke tubuh Kristus itu, ke bait suci Allah yang baru itu belum terbuka. Selama kemah pertama itu masih ada. Kalau bait suci Allah di Yerusalem masih berdiri, maka orang Yahudi nggak ngeh. Orang Yahudi nggak paham. Sampai itu dihancurkan oleh Tuhan. Waktu itu Kristus datang di awan-awan, ya, dalam kegagahannya, kemegahannya, menghancurkan bait suci Allah oleh murka Allah, penghakiman kepada bangsa Yahudi pada saat itu, bangsa Yahudi yang tegar tengkuk, bangsa Yahudi yang pembunuh para rasul, pembunuh para nabi, ya, dan pembunuh Mesias, itu telah dihakimi oleh Kristus pada saat kehancuran bait suci Allah, ya. Maka mereka ngeh bahwa rumah Bapa adalah tubuh Kristus, itulah rumah Bapa. Disitulah tempat kita bersatu dengan Tuhan, dengan Kristus. Ya, disitulah kita bersatu. Maka kesimpulan Bapak Ibu Saudaraku,
Kesimpulan, jadi di perjanjian lama, kehidupan manusia lama di rumah Bapa itu bersifat fisik. Ya, bersifat fisik. Harus ada tabernakel dan ada bait sucinya. Nah, itulah rumah Bapa. Ruang maha suci, tabernakel itulah sorga. Jadi bait suci Allah adalah rumah Bapakku. Itu dalam persepsi pemahaman di perjanjian lama sampai menjelang di perjanjian baru waktu Yesus masih hidup. Ya. Nah, maka di perjanjian baru, yaitu setelah Yesus mati dan bangkit, terutama setelah bait suci Allah hancur tahun 70 Masehi, maka grace, kehidupan manusia baru, waktu orang percaya, dia sudah bersatu dengan Kristus, mereka sudah lahir baru, waktu kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus dan dikuburkan bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Nah, waktu kita bangkit bersama Dia, kita lahir baru di dalam Kristus. Ya. Nah, di rumah Bapakku itu bersifat rohaniah, yaitu tubuh Kristus. Yesus pergi ke situ, ya, bukan pergi ke langit, ke sorga, bukan. Dia pergi ke kayu salib. Mati di kayu salib. Inilah proses penyediaan tempat. Karena di rumah Bapakku sudah banyak tempat tinggal. Ya. Lalu dia dikubur dan bangkit. Nah, maka bangkitlah bait suci yang baru, yaitu dalam roh itu yang kita Yesus menjadi batu penjuru dan kita tersusun rapi, ya, menjadi bait suci Allah di dalam roh. Ya, sesuai dengan Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Artinya apa? Artinya telah selesai menyediakan tempat di rumah Bapa. Jadi Kristus telah selesai menyediakan tempat. Bahkan orang percaya telah bersatu dengan Kristus. Karena Kristus adalah kepala. Kita adalah gerejanya. Kita sudah bersatu dengan sang kepala. Yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Maka di sini dikatakan, ya, rumah Bapa atau bait suci yang baru itulah tubuhnya sendiri, yaitu orang percaya. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus adalah Kristus. Ya, roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 dan juga 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Ya, Yesus bangkit dalam roh. Ya. Jadi Yesus telah datang kembali, ya, dalam wujud roh waktu Pentakosta untuk bersatu dengan murid-muridnya orang Galilea. Yang tadi saya sudah uraikan, kisah 1 ayat 11 telah digenapi saat pencurahan Roh Kudus. Hanya Kristus yang bisa membaptis dalam api dan roh. Dan mereka sudah bersatu. Yohanes 14 ayat 18 sampai 21, murid-muridnya sudah bersatu dengan Kristus dalam dimensi rohaninya. Nah, dengan hancurnya bait suci Allah tahun 70 Masehi, maka secara spiritual, ya, Tuhan telah datang kepada tubuhnya sesuai dengan Ibrani 9 ayat 8. Orang Yahudi pada saat itu ya, bahwa mereka adalah bait suci Allah. Allah sudah bersatu dengan mereka dalam dimensi bait suci Allah secara roh. Karena kita ini manusia roh. Kita ini manusia rohani. Sesuai 2 Korintus 5 ayat 16. Kita tidak bisa lagi menilai orang dengan ukuran-ukuran lahiriah, ukuran manusia. Karena kita sudah lahir baru di dalam Kristus. Kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita telah menjadi manusia ilahi. Manusia spiritual. Manusia rohani. Gitu. So you are the body of Christ. Unity with Christ. Di mana Kristus sebagai kepala dan kita tubuhnya. Saya kira Bapak Ibu itu yang saya sampaikan saat ini. Dan itulah yang disebut dengan rumah Bapa adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah yang disebut di Wahyu 3 ayat 12 adalah Yerusalem baru. Yaitu barang siapa menang, ya, Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku dan tidak keluar lagi dari bait suci Allahku, yaitu tubuh Kristus. Dan namanya kuberi nama yang baru, yaitu
Yerusalem baru yang turun dari Allahku dari sorga. Jadi orang percaya itulah Yerusalem baru, bukan kota datang dari langit turun di Yerusalem plek kayak kota New York. Bukan. Tapi kitalah Yerusalem baru itu orang percaya sesuai dengan Wahyu 21 ayat 2. Ya, kota yang kudus turun dari surga. Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allahku yang berhiaskan bagaikan mempelai perempuan untuk suaminya. Jadi siapa itu? Ya kita orang percaya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti ada forum tanya jawab, silakan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya berharap ya kita semua mau dicerahkan oleh Roh Kudus untuk memahami apa yang dimaksud oleh firman itu sendiri. Terima kasih dan selamat sore.